Selamat datang di Bicara Saham. Saya Ale. Di channel ini, kita akan belajar bersama tentang berbagai berita, analisa, serta tips dan trik dari pasar modal yang mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan sebuah perusahaan tambang yang mampu memproduksi 220.000 ton katoda tembaga setiap tahun. Bukan hanya itu, dengan adanya smelter baru yang segera aktif, Aman Mineral siap menjadi salah satu pemain utama dalam industri tembaga global. Apa dampaknya bagi sobat investor? Yuk, kita bahas dalam video ini. PT Aman Mineral Internasional atau AMMN terus menunjukkan kekuatannya di sektor pertambangan, dengan kapasitas produksi katoda tembaga mencapai 220.000 ton per tahun. Ini bukan hanya angka biasa. Produksi sebesar itu mencerminkan potensi besar Aman dalam memanfaatkan lonjakan permintaan global terhadap tembaga. Tembaga sendiri sangat dibutuhkan dalam berbagai industri yang tengah berkembang, seperti energi terbarukan, pusat data, hingga kecerdasan buatan atau AI. Dengan kapasitas ini, Aman siap memposisikan diri sebagai salah satu produsen tembaga terbesar di Indonesia. Lebih menarik lagi, smelter katoda tembaga Aman dijadwalkan mulai beroperasi pada akhir tahun 2024. Hal ini akan memperkuat efisiensi operasional dan meningkatkan nilai tambah dari setiap konsentrat yang dihasilkan. Dengan keunggulan ini, Aman tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, tapi juga memiliki peluang besar untuk menembus pasar internasional. Bagaimana peluang investasinya? Tetaplah bersama kami untuk mengetahui lebih lanjut. Selain produksi tembaga yang mengesankan, Aman Mineral juga mencatat lonjakan produksi emas yang luar biasa, lebih dari 1 juta ons per tahun. Bayangkan potensi yang tersimpan di balik angka ini. Emas, logam mulia yang selalu diminati pasar, kini menjadi salah satu andalan Aman dalam memperkuat posisinya di sektor tambang. Setiap ons emas yang dihasilkan bukan hanya memperbesar pendapatan perusahaan, tetapi juga memberikan daya tarik lebih bagi para investor yang ingin memanfaatkan kenaikan harga emas di pasar global. Dengan produksi sebesar itu, Aman jelas menjadi salah satu produsen emas yang patut diperhitungkan di Indonesia. Namun, cerita Aman tidak berhenti di situ. Selain emas dan tembaga, ada produk sampingan lain yang tak kalah penting, asam sulfat. Dengan produksi 835.000 ton per tahun, Aman tidak hanya memperluas portofolio produknya, tetapi juga membuka peluang baru di industri kimia. Asam sulfat merupakan komoditas penting dalam berbagai sektor industri, mulai dari pupuk hingga baterai. Ini berarti Aman tidak hanya mengandalkan tambang, tetapi juga mengoptimalkan setiap aspek operasional untuk menciptakan nilai tambah. Apa dampak dari diversifikasi produk ini terhadap kinerja perusahaan dan prospek sahamnya? Tidak hanya unggul dalam produksi, Aman Mineral juga bersiap menghadirkan perubahan besar pada akhir 2024. Smelter katoda tembaga mereka, yang baru akan segera beroperasi, membuka era baru dalam pengolahan tembaga. Smelter ini bukan hanya sekadar fasilitas, tapi merupakan inti dari strategi Aman untuk mengolah konsentrat tembaga secara lebih efisien dan meningkatkan nilai jual produknya. Dengan konsentrat yang berasal dari tambang batu hijau, smelter ini akan memproses ribuan ton tembaga setiap tahun, menghadirkan produk dengan kadar kemurnian lebih tinggi yang sangat diminati pasar global. Apakah ini akan menjadi titik balik bagi pertumbuhan Aman? Mari kita lanjutkan pembahasannya. Yang lebih mengejutkan, tambang batu hijau telah mencapai peningkatan produksi konsentrat hingga 90% year on year pada fase ke-7, menghasilkan 444.000 ton pada semester pertama 2024. Dan ini belum berakhir. Produksi ini akan terus meningkat dengan dimulainya fase ke-8. Dengan lonjakan produksi yang signifikan ini, Aman tidak hanya memperkuat kapasitas smelternya, tetapi juga memastikan pasokan konsentrat yang melimpah untuk beberapa tahun mendatang. Dengan semua perkembangan ini, pertanyaannya adalah, seberapa besar dampaknya pada prospek jangka panjang perusahaan dan peluang investasinya? Kabar baik lainnya datang dari aspek fiskal. AMMN mendapatkan penurunan pajak royalti dari 4% menjadi hanya 2%. Ini bukan hanya keuntungan kecil. Penurunan ini akan berdampak langsung pada margin keuntungan perusahaan. Ditambah lagi, ada keringanan pajak penghasilan yang akan semakin memperkuat arus kas Aman Mineral.
Dengan beban pajak yang lebih ringan, Aman kini memiliki peluang untuk mengoptimalkan keuntungan dari setiap ton konsentrat yang diolah. Bagi sobat investor, ini adalah sinyal positif yang menunjukkan bahwa perusahaan akan mampu mempertahankan margin tinggi, sekaligus memperkuat posisinya di pasar. Pertanyaannya, seberapa besar dampak penghematan ini terhadap harga saham di masa depan? Namun, di balik potensi besar ini, tentu saja ada tantangan yang perlu dihadapi. Smelter baru Aman diharapkan mampu memproses hingga 900.000 ton konsentrat tembaga per tahun. Meski demikian, perusahaan mengingatkan bahwa selama masa transisi, mungkin akan terjadi koreksi sementara dalam kadar biji. Tapi, ini bukan alasan untuk khawatir. Aman sudah mempersiapkan strategi untuk menghadapi tantangan ini. Dengan kapasitas smelter yang besar dan dukungan dari tambang batu hijau, potensi keuntungan tetap ada. Jadi, bagaimana Aman akan menavigasi masa transisi ini dan tetap menjaga margin keuntungan? Satu hal yang membuat Aman Mineral semakin menarik di mata investor adalah proyeksi EBITDA yang tetap kokoh di kisaran 50 sampai dengan 65%. Angka ini menggambarkan betapa efisien dan menguntungkannya operasi perusahaan, bahkan di tengah tantangan global. Apa yang membuat EBITDA Aman begitu stabil? Salah satu faktor utamanya adalah kenaikan harga jual rata-rata dari produk dengan kadar kemurnian yang lebih tinggi. Dengan smelter yang siap memproduksi katoda tembaga berkualitas, Aman mampu menawarkan produk yang lebih murni dan bernilai di pasar, memberikan peningkatan pendapatan yang signifikan. Ini berarti margin keuntungan Aman akan terus terjaga, bahkan berpotensi meningkat. Namun, apa saja strategi lain yang mereka gunakan untuk menjaga performa ini? Salah satu langkah kunci Aman adalah memanfaatkan inventory yang ada sebagai bahan baku selama fase transisi. Dengan begitu, perusahaan dapat menjaga ritme produksi, sembari meningkatkan kadar biji dari tambang. Ini adalah strategi cerdas untuk meminimalkan risiko penurunan output saat fase transisi berlangsung. Aman juga terus menggali lebih dalam untuk menemukan biji dengan kualitas lebih tinggi, memastikan bahwa setiap ton konsentrat yang diolah memberikan nilai maksimal. Pertanyaannya sekarang, seberapa besar dampak inventory ini terhadap kesinambungan produksi, dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi prospek pertumbuhan perusahaan ke depan? Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Aman Mineral Internasional saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat investor tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham. Di sisi lain, bayangkan sebuah perjalanan transformasi yang tidak hanya mengubah wajah perusahaan, tetapi juga memperkuat posisinya di pasar global. Di balik penghargaan bergengsi yang diraih, terdapat pertumbuhan luar biasa dalam hal aset dan ekuitas Aman Mineral Internasional. Dalam kurun waktu hanya 6 bulan, nilai aset perusahaan melonjak drastis dari 9 miliar dolar Amerika pada Desember 2023 menjadi 10,2 miliar dolar Amerika pada Juni 2024. Kenaikan sebesar 1,1 miliar dolar Amerika ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan cerminan dari strategi bisnis yang matang dan eksekusi yang brilian. Bagaimana Aman Mineral mampu mencapai peningkatan ini dalam waktu yang begitu singkat? Tidak hanya itu, Aman Mineral juga mencatatkan kenaikan signifikan dalam ekuitas. Pada Juni 2024, nilai ekuitas perusahaan tercatat mencapai 5 miliar dolar Amerika, meningkat dari 4,6 miliar dolar Amerika pada Desember 2023. Lonjakan ekuitas ini menandakan semakin kokohnya fundamental keuangan perusahaan, sekaligus menjadi bukti nyata kepercayaan para investor terhadap prospek bisnis Aman Mineral di masa mendatang. Apa yang sebenarnya terjadi di balik lonjakan angka-angka ini? Apakah ini pertanda dari strategi besar yang akan mengubah peta persaingan di industri pertambangan? Temukan jawabannya hanya di Aman Mineral Internasional. Namun, di balik semua pencapaian itu, ada satu aspek menarik yang tidak boleh dilewatkan. Liabilitas Aman Mineral Internasional mengalami peningkatan dari 4,4 miliar dolar Amerika di Desember 2023 menjadi 5,2 miliar dolar Amerika pada Juni 2024.
Sebuah pertanyaan pun muncul. Mengapa liabilitas ini bertambah? Dan apa yang menjadi alasan di balik keputusan tersebut? Apakah ini langkah strategis untuk mendanai ekspansi besar-besaran yang sedang dijalankan? Atau ada rencana lain yang sedang dipersiapkan untuk memperkuat posisi perusahaan di tengah persaingan global yang semakin ketat? Satu hal yang pasti, angka ini bukan sekadar beban, melainkan potensi yang bisa menjadi lompatan besar menuju kesuksesan lebih lanjut. Dan tidak berhenti di situ saja, kejutan lain datang dari sisi penjualan. Di semester pertama 2024, Aman Mineral Internasional mencatat lonjakan penjualan bersih hingga 166,7%, dari 580 juta dolar Amerika menjadi 1,5 miliar dolar Amerika. Peningkatan yang begitu dramatis ini tentu menimbulkan tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Apa saja langkah-langkah yang diambil oleh Aman Mineral sehingga mampu meraih kenaikan penjualan yang begitu fantastis? Dengan pertumbuhan seperti ini, apakah ada strategi tersembunyi yang tengah dijalankan? Ataukah pasar yang perlahan mulai mengakui posisi mereka sebagai pemain utama? Namun, di balik peningkatan penjualan yang mengesankan, ada fakta menarik lainnya yang perlu dicermati. Beban pokok Aman Mineral Internasional ikut mengalami kenaikan, dari 297 juta dolar Amerika pada semester pertama 2023 menjadi 696 juta dolar Amerika pada semester pertama 2024. Mengapa beban pokok ini melonjak lebih dari 2 kali lipat? Apakah ini menandakan adanya biaya operasional yang meningkat seiring dengan ekspansi besar-besaran yang dilakukan? Atau mungkin merupakan langkah strategis untuk mempercepat produksi dan memperkuat rantai pasokan? Angka ini menjadi pertanda bahwa perusahaan tengah bergerak cepat. Namun kemana arah mereka sebenarnya? Meski beban pokok merangkak naik, Aman Mineral Internasional justru mencatatkan lonjakan laba kotor yang luar biasa. Dari hanya 283 juta dolar Amerika pada semester pertama 2023, laba kotor perusahaan melambung menjadi 851 juta dolar Amerika di periode yang sama tahun 2024. Pertumbuhan laba kotor yang hampir 3 kali lipat ini jelas tidak datang begitu saja. Ada sesuatu yang terjadi di balik layar, strategi bisnis jitu, efisiensi operasional, atau mungkin kolaborasi baru yang menjanjikan? Apa rahasia di balik peningkatan signifikan ini? Dan bagaimana Aman Mineral Internasional berhasil mencapainya di tengah dinamika industri yang terus berubah? Temukan jawabannya dalam langkah-langkah selanjutnya dari perusahaan ini. Namun, di tengah semua pencapaian yang memukau, peningkatan laba kotor tidak datang tanpa konsekuensi. Beban operasional Aman Mineral Internasional juga mengalami kenaikan, dari 60 juta dolar Amerika pada semester pertama 2023 menjadi 66 juta dolar Amerika pada semester pertama 2024. Mungkin terlihat seperti peningkatan yang moderat, tetapi ada hal menarik di balik angka ini. Apakah tambahan biaya ini merupakan investasi untuk memperkuat tim, memperluas jaringan, atau meningkatkan teknologi yang digunakan? Apakah Aman Mineral sedang menyiapkan langkah lebih besar yang memerlukan peningkatan operasional? Tentu saja, kenaikan ini menimbulkan tanda tanya yang menggugah rasa penasaran kita semua. Lebih jauh lagi, ada lonjakan signifikan pada beban pajak, dari hanya 33 juta dolar Amerika pada semester pertama 2023 menjadi 145 juta dolar Amerika pada semester pertama 2024. Kenaikan yang hampir 4 kali lipat ini tentu mengejutkan, dan memunculkan pertanyaan, apa yang menyebabkan perubahan dramatis ini? Apakah hal ini mencerminkan lonjakan pendapatan yang belum pernah terjadi sebelumnya? Atau ada dinamika baru dalam strategi perpajakan Aman Mineral? Dan yang paling penting, bagaimana perusahaan ini akan mengelola beban pajak yang meningkat untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan? Namun, di balik tantangan yang dihadapi, Aman Mineral Internasional justru berhasil menorehkan pencapaian luar biasa dalam hal laba periode berjalan. Dari 122,4 juta dolar Amerika pada semester pertama 2023, angka ini melonjak drastis menjadi 478,5 juta dolar Amerika pada semester pertama 2024. Sebuah pertumbuhan yang hampir 4 kali lipat, yang tak hanya mencerminkan kekuatan keuangan perusahaan, tetapi juga mengindikasikan strategi yang berjalan dengan sempurna. Bagaimana Aman Mineral mampu meraih pertumbuhan laba sebesar ini di tengah kenaikan beban yang signifikan? Apa saja langkah-langkah cerdas yang dilakukan di balik layar?
Fakta ini semakin membangun rasa ingin tahu kita tentang rahasia kesuksesan di balik pencapaian gemilang ini. Tidak hanya itu, profitabilitas perusahaan ini pun semakin mengesankan dengan net profit margin yang mencapai 30,6% di semester pertama 2024. Angka ini menunjukkan efisiensi dan kemampuan Aman Mineral dalam memaksimalkan setiap dolar pendapatan yang dihasilkan. Namun, bagaimana mereka bisa mencapai margin yang begitu tinggi di tengah kompetisi yang ketat dan biaya yang terus meningkat? Apakah ini pertanda dari strategi yang lebih besar dan lebih mendalam yang belum terungkap? Mungkinkah ini menjadi langkah pertama menuju ekspansi lebih lanjut atau transformasi yang lebih besar? Teruslah mengikuti perkembangan mereka, karena Aman Mineral Internasional tampaknya belum selesai mengejutkan dunia. Lebih menarik lagi, di balik angka-angka yang telah kita lihat, Aman Mineral Internasional juga menunjukkan performa luar biasa dalam mengoptimalkan aset yang dimilikinya. Dengan return on assets mencapai 9,2% pada semester pertama 2024, perusahaan ini mampu menghasilkan laba yang signifikan dari setiap aset yang mereka miliki. Bagaimana mereka berhasil memanfaatkan aset-aset ini dengan begitu efektif di tengah tantangan industri yang dinamis? Apakah ada langkah-langkah inovatif yang diterapkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan aset? Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita pada spekulasi lebih lanjut tentang strategi jitu yang dijalankan oleh Aman Mineral. Dan tidak berhenti di situ, kekuatan finansial Aman Mineral Internasional semakin diperkuat dengan return on equity yang mencapai 19% pada semester pertama 2024. Angka ini tidak hanya menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengembalikan nilai kepada para pemegang sahamnya, tetapi juga menggambarkan strategi bisnis yang matang dan terukur. Dengan return on equity setinggi ini, apa yang sedang direncanakan oleh Aman Mineral untuk memanfaatkan momentum positif ini? Apakah mereka akan terus berinvestasi dalam proyek-proyek baru? Atau ada langkah besar lain yang sedang dipersiapkan? Hanya waktu yang akan menjawab, tetapi satu hal yang pasti, perjalanan Aman Mineral Internasional masih penuh dengan kejutan yang patut ditunggu. Namun, di balik semua pencapaian gemilang ini, ada satu angka yang membuat kita semakin penasaran. Debt to equity ratio Aman Mineral Internasional yang berada pada level 104,3% hingga akhir Juni 2024. Rasio ini menunjukkan bahwa utang perusahaan sedikit melebihi ekuitasnya. Apakah ini pertanda dari strategi agresif dalam menggunakan leverage untuk mempercepat pertumbuhan? Ataukah langkah berani ini dilakukan untuk mengamankan peluang besar yang belum terungkap? Apapun jawabannya, penggunaan utang ini tampaknya menjadi bagian dari permainan cerdas Aman Mineral untuk memperkuat posisinya di industri. Di sisi lain, dengan current ratio yang mencapai 247,6% pada periode yang sama, Aman Mineral Internasional jelas menunjukkan kemampuannya dalam mengelola kewajiban jangka pendek dengan sangat baik. Angka ini mengisyaratkan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang lebih dari cukup untuk menutupi semua kewajiban jangka pendeknya. Tapi, apa yang memungkinkan mereka untuk menjaga posisi likuiditas sekuat ini? Apakah ini hasil dari manajemen keuangan yang disiplin? Atau adanya sumber pendanaan baru yang belum banyak diketahui publik? Setiap indikator ini membuka pintu untuk spekulasi lebih jauh, dan jelas bahwa Aman Mineral masih menyimpan banyak kejutan di masa mendatang. Lebih dalam lagi, kita melihat bahwa Aman Mineral Internasional mampu menghasilkan arus kas dari aktivitas operasi sebesar 431 juta dolar Amerika pada semester pertama 2024. Angka ini bukan hanya mencerminkan kemampuan perusahaan untuk mengoperasikan bisnis dengan efisien, tetapi juga menunjukkan bagaimana perusahaan ini mampu mengonversi pendapatan menjadi uang tunai yang nyata. Namun, pertanyaannya, bagaimana Aman Mineral dapat mencapai hasil sebesar ini di tengah kondisi pasar yang fluktuatif? Apakah ini tanda bahwa mereka sedang mempersiapkan langkah-langkah strategis baru yang akan mengubah peta persaingan industri? Sungguh menarik untuk terus mengikuti perjalanan mereka ke depan. Tak berhenti sampai di situ, total arus kas Aman Mineral Internasional juga mengalami peningkatan sebesar 105 juta dolar Amerika hingga akhir Juni 2024. Lonjakan ini menambah lapisan baru pada narasi kesuksesan finansial mereka. Tetapi, apa yang mendorong peningkatan ini? Apakah ada investasi besar yang sedang mereka siapkan? Atau mungkin akuisisi strategis yang akan memperkuat pijakan mereka di pasar global? Semua ini membangkitkan rasa penasaran tentang langkah apa
yang akan mereka ambil selanjutnya. Di tengah dinamika dan kompetisi industri pertambangan, Aman Mineral Internasional terus menunjukkan bahwa mereka adalah pemain yang tidak bisa diremehkan. Selalu ada strategi cerdas dan langkah berani yang siap untuk diungkapkan. Namun, di balik arus kas yang mengesankan dari operasi, terselip sebuah cerita menarik tentang bagaimana Aman Mineral Internasional menggunakan kasnya untuk masa depan. Dengan pengeluaran sebesar 867 juta dolar Amerika untuk aktivitas investasi hingga akhir semester pertama 2024, jelas ada rencana besar yang sedang dijalankan. Apakah ini investasi untuk memperluas tambang yang ada? Atau mungkin masuk ke pasar baru yang menjanjikan? Langkah ini menunjukkan keberanian Aman Mineral dalam mengalokasikan sumber dayanya untuk tujuan jangka panjang. Tetapi apakah keputusan ini akan membawa mereka ke puncak yang lebih tinggi? Atau menghadapi tantangan yang tak terduga? Setiap langkah investasi ini tentu mengundang spekulasi tentang arah strategis perusahaan di masa depan. Dan tidak hanya berhenti pada aktivitas investasi, pendapatan kas dari aktivitas pendanaan yang mencapai 541 juta dolar Amerika hingga akhir semester pertama 2024 menambah dimensi baru pada strategi finansial mereka. Dari mana sumber pendanaan ini berasal? Dan bagaimana rencana Aman Mineral dalam menggunakannya? Apakah ini hasil dari penerbitan saham baru, pinjaman, atau aliansi strategis dengan mitra-mitra besar? Angka ini menunjukkan adanya gerakan signifikan di balik layar, mungkin untuk memperkuat neraca keuangan atau untuk mempersiapkan langkah ekspansif berikutnya. Semua ini mengarah pada satu pertanyaan penting. Apa yang sedang disiapkan oleh Aman Mineral Internasional selanjutnya? Dan seberapa besar dampaknya terhadap industri pertambangan global? Sobat, sampai di sini video kita kali ini. Bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan insight yang bermanfaat? Jangan mudah menyerah, dan teruslah belajar. Jika sobat memiliki pertanyaan atau ingin request topik pembahasan selanjutnya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak konten edukasi pasar modal yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.